mereka seusia, mereka satu angkatan, mereka sekelas. Saya menganggap anak itu adik saya. Adik saya, bukan orang lain. Keluarga saya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Salam persahabatan, persaudaraan buat semua sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam video ini saya buat khusus ungkapan bela sungkawa ataupun duka cita atas wafatnya salah seorang santri yang dititipkan oleh orang tuanya di pesantrennya Bahar. Semoga keluarga diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya dengar juga tadi di berita, santri tersebut masih muda, masih berusia 15 tahun kalau tidak salah, baru akil balik. Semoga Allah terima amal ibadahnya, Allah ampunkan khilaf salah dosanya, dan semoga jadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya tidak berpanjang lebar, guys. Kenapa saya masukin ini ke konten? Padahal kan ini santri. Betul. Yang saya kontenin Ba'alawi, masalah nasab secara umum, kemudian rizik, Bahar, dan lain-lain. Ini kali kedua saya ngontenin santrinya si Bahar. Kali kedua, atau kedua kalinya. Dulu sekitar 5 bulan lebih yang lalu, pertama kali saya kontenin. Karena masuk media, santri tersebut masuk media, dan bukan cuma sekedar masuk media, tapi ya ada kaitannya dengan Bahar, karena santrinya kan. Yaitu ketika ada isu penembakan kepada si Bahar, yang mana waktu itu tim Kompas TV atau tim dari media Kompas datang untuk bertabayun, begitulah kira-kira ya, ke pondoknya Bahar. Sebelum nyampe pondok, mereka bertanya-tanya kepada warga terkait masalah penembakan yang katanya Bahar ditembak. Warga yang ditanya malah kaget, malah mereka belum dengar berita itu berita dari mana kata mereka. Tapi untuk lebih jelas, silahkan datangin aja, langsung tanya ke pondoknya, nggak jauh kok dari sini, ujar salah seorang warga, kalau tidak salah ya. Itu udah ada di konten saya sekitar 5 bulan yang lalu. Kemudian begitu mereka mau nyampe ke pondok, nyampelah di pos jaga. Itu nggak boleh sama santri yang berjaga. Siapa santri yang berjaga saya tidak tahu, karena di situ tidak ditulis inisialnya, namanya, kelasnya, daerah asalnya, umurnya, dan sebagainya. Tidak ditulis, tidak dimuat dalam berita Kompas tersebut. Hanya saja mereka bertanya kepada santri tersebut tentang isu yang katanya Bahar jadi korban penembakan. Si santri tersebut menjawab bahwasanya nggak ada itu isu penembakan, nggak ada. Itu cuma pengalihan isu. Di sini semua aman, kondusif kok. Nah, dan di dalam masih ada proses belajar mengajar. Kurang lebihnya seperti itu ya. Kurang lebihnya. Untuk detailnya silahkan baca aja beritanya langsung. Mau ke websitenya Kompas, atau ke postingan komunitas saya 5 bulan lalu, atau di pembahasan live saya 5 bulan lalu ada. Nah, itu kali pertama saya ngontenin santri. Yang kedua ya ini. Nah, ini kan nggak ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sekarang. Misalnya begitu ya. Maka saya bilang tadi di awal, ini ungkapan bela sungkawa saya ucapkan kepada keluarga korban. Selain prihatin, selain turut bersedih juga karena saya mantan wali santri di pondoknya Bahar. Anak tersebut berusia kurang lebih 15 tahun.
dari berita yang saya dengar tadi di Tribun kalau nggak salah. Ya, Tribun, cuman nggak tahu Tribun mana ya. Tadi ada beberapa video saya tonton, salah satunya Tribun Jabar. 15 tahun. Usia itu berarti anak tersebut belum terlalu lama mondok. Belum, kurang lebihnya 2 tahun kalau dia sejak tamat SD ke situ. Dan usia itu sama dengan usia adik saya yang dulu pernah mondok di tempatnya Bahar. Bahkan mungkin mereka berteman akrab dulu. Jadi hati saya sangat sedih mendengar berita tersebut. Saya tidak kenal anak itu siapa, dia orang mana, namanya siapa. Tapi adik saya seusia dia juga. Mereka pernah sama-sama tinggal di tempat yang sama, di pondok yang sama. Walaupun adik saya tidak begitu lama saya keluarkan dari situ. Jadi kepada keluarga korban, semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan. Nah, dan juga tadi di berita tersebut yang saya tonton, yang saya lihat dan saya dengar, di situ Bahar memberikan penjelasan kepada awak media mungkin ya, di Tribun Jabar, durasinya kurang lebih 2 menit berapa detik itu, bahwasanya kata Bahar itu santri-santri sudah dilarang supaya tidak berenang, begitu kurang lebihnya. Cuman saya jadi berpikir, itu santri loh, santrinya langsung, bukan santri online, bukan santri yang mengikuti pengajian sekali seminggu dan sebagainya. Tapi santri tetap, jangankan santri tetap, yang katanya muhibbin saja, setahu saya ya, yang katanya muhibbin saja, begitu patuh, begitu taat kepada Habib yang dicintainya. Yang saya tahu selama ini dan saya lihat, dan saya yakin kalian-kalian semua juga harus melihat itu. Jangankan untuk membantah, jalan aja ngesot ya. Bahkan sampai ada yang mencium kakinya. Dan seterusnya. Itu baru level muhibbin, di mana santri tetap. Tapi ya sudahlah, saya tidak ingin berburuk sangka dalam hal itu. Kemudian juga kata Bahar, setelah dilarang, tapi masih ada aja santri yang nekat untuk berenang. Karena kan kita juga tinggalnya pondok di hutan sana katanya. Di dalam hutan, dikelilingi hutan, kurang lebihnya seperti itulah. Ya walaupun setahu saya bukan hutan sih. Ya. Jadi namanya anak selama ini di pondok, pondok kita di dalam hutan, kemudian begitu melihat air laut ke pantai, ya langsung nekat aja berenang. Kurang lebihnya begitu kata si Bahara. Ya nggak ada masalah sih, itu hak dia. Cuma seandainya saya, ini seandainya saya ya, seandainya saya punya murid, kemudian ada kejadian seperti itu, maka saya akan tahan kata-kata tersebut supaya tidak keluar dari lisan saya. Paling kalaupun berkomentar saya akan katakan, maut itu rahasia Tuhan, rahasia Allah. Kita tidak ada yang tahu kapan kita wafat, di bumi mana kita meninggal. Itu semua sudah ketetapan Allah. Itu kalau saya tidak akan mengungkapkan seperti yang diungkapkan oleh Bahar tersebut. Itu kalau saya ya. Tapi ya sudahlah. Terakhir, sekali lagi kepada keluarga almarhum, pada keluarga besarnya, saya turut berduka cita. Semoga kita semua, khususnya keluarga, Allah berikan kesabaran, ketabahan atas musibah ini. Almarhum tersebut Allah terima amal ibadahnya. Khilaf salah dosanya Allah ampunkan.
Apalagi dia masih usia yang muda, masih 15 tahun, baru saja akil balik. Ini ungkapan dari hati saya. Sekali lagi, saya merasa anak itu keluarga saya. Saya merasa anak itu adik saya. Bahkan bukan cuma mungkin, saya yakin dia termasuk salah satu teman akrab dari adik saya ketika adik saya masih mondok di sana. Karena di sana santri tidak banyak. Mereka seusia, mereka satu angkatan, mereka sekelas. Saya menganggap anak itu adik saya. Adik saya, bukan orang lain. Keluarga saya. Jadi semoga semuanya keluarga besar Allah berikan ketabahan, kesabaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.